Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kelak akan bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang ke-55, ya, bab la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab larangan atau tidak bolehnya meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali hanya meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diminta adalah surga atau perkara-perkara akhirat dan kebaikan yang lainnya. Baik, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berkaitan dengan hukum, boleh enggak kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut, ya, as'aluka biwajhillah. Itu baik kita meminta kepada Allah ataupun kita minta tolong sama makhluk Allah. Sebagai contoh misalnya, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan, ya, wajahmu, ya, dengan, ya, aku meminta kepada engkau, ya, dengan wajahmu yang karim, yang mulia, berikanlah kepada hambamu ini surgamu yang indah. Nah, ini contoh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya seperti, ya, boleh enggak? Ini kita masih berbicara boleh atau tidak. Kita sudah bahas pada pertemuan yang telah lalu, boleh kita meminta dengan menyebut nama Allah. Baik itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebut nama-nama Allah yang husna, bertawassul. Misalnya seperti, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya, as'aluka birahmatika, ya Allah, sesungguhnya engkau Rahman, Rahim, hambamu memohon dengan rahmatmu, ya, untuk dijauhkan dari nerakamu dengan kasih sayangmu, ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari siksamu. Ini kan boleh. Atau kalau kita mau minta tolong sama orang, misalnya as'aluka billah, aku meminta tolong kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Ya, bahkan di sini ada larangan kalau kita menolak, kalau kita mampu, ada larangannya. Tapi beda kasus kalau seandainya yang disebut itu adalah as'aluka biwajhillah, aku meminta kepadamu dengan menyebut wajah Allah. Nah, ini Pak yang menjadi permasalahan. Jadi ini berbeda antara pertemuan yang kemarin, kita menyebut hukum meminta dengan nama Allah, seperti as'aluka billah, aku memohon, ya, meminta tolong kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Ini boleh. Bahkan yang tidak boleh itu kalau kita mampu adalah menolak. Kalau orang meminta tolong dengan mengucapkan as'aluka billah, aku memohon meminta tolong kepada engkau dengan mengucapkan nama Allah. Ini nggak boleh ditolak kalau kita mampu. Sudah kita sebutkan perinciannya pada pertemuan yang telah lalu. Baik, sekarang pertanyaannya, apa hukumnya kalau menyebutnya itu ditambahi, bukan as'aluka billah, bukan aku meminta kepada engkau tolong dengan menyebut nama Allah, bukan seperti itu. Tapi memintanya adalah aku meminta tolong kepada engkau dengan menyebut wajah Allah. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini, ya, adalah hadis yang
diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Sebagian para ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagian lagi menyatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Mayoritas para ulama mendhaifkan hadis ini. Ya, mayoritas para ulama mendhaifkan hadis ini. Namun, ya, kita akan sebutkan hadisnya dan kita akan ambil ya kehati-hatiannya. Dan di antara yang menyatakan hadis ini hasan atau bisa dijadikan sebagai sandaran dalil adalah Imam Ahmad. Ya. Beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan atau bisa dijadikan sebagai sandaran dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "La yus'alu biwajhillahi illal jannah." Tidak boleh seseorang meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali yang diminta itu adalah surga. Berarti hukumnya di dalam hal ini menurut hadis ini, ya, adalah tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diminta itu adalah surga. Adapun yang lainnya terkait dengan perkara-perkara dunia maka tidak diperbolehkan. Ya, ini adalah ya kesimpulan singkat dari hadis ini. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Berarti di sini kita bisa bagi menjadi dua bagian. Kita bisa bagi menjadi dua bagian. Ya. Hukum meminta dengan wajah Allah, dengan menyebut wajah Allah. Ya. Hukum meminta dengan menyebut wajah Allah. Wajah Allah. Baik, ada dua perinciannya. Yang pertama adalah apabila yang diminta itu adalah perkara surga. Apabila yang diminta perkara terkait surga, maka di sini hukumnya sepakat para ulama bahwa hukumnya adalah boleh. Yang kedua adalah apabila yang diminta adalah ya perkara dunia, maka hukumnya haram menyebut ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mintanya itu adalah terkait dengan permintaan dalam doa. Yang kedua, baik itu meminta tolong kepada makhluk, tolong kepada manusia. Dua-duanya tidak boleh kalau yang diminta adalah perkara dunia. Kalau kepada manusia jelas tidak bisa, Pak, karena tidak mungkin meminta surga kepada manusia, nggak mungkin, udah jelas. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah juga demikian. Jadi tidak boleh kita mengatakan, ya Allah, hambamu memohon kepada engkau. Ini sebagai contoh, hambamu memohon kepada engkau, ya, dengan wajahmu yang mulia, biwajhikal karim, dengan wajahmu yang mulia ya Allah, berikanlah kepada hambamu satu gunung emas misalnya. Nah ini misalnya, nggak boleh karena satu gunung emas itu kaitannya adalah dengan dunia. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mal'unun man sa'ala biwajhillah. Terlaknatlah, dijauhkanlah orang tersebut dari rahmat Allah apabila dia meminta dengan wajah Allah. Maksudnya di sini adalah apabila dia meminta dengan wajah Allah perkara yang kaitannya adalah dengan dunia. Adapun kalau dia meminta kaitannya dengan surga, maka ini tidak terlaknat. Boleh. Ya. Kalau kita meminta kepada Allah yang kaitannya dengan surga. Baik. Sekarang pertanyaannya, ya,
Apakah yang dimaksudkan dengan meminta sesuatu yang terkait dengan surga? Ini apa nih? Yang terkait dengan surga ini apa? Maka para ulama menyebutkan ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah langsung meminta surganya. Contoh, ya Allah, hambamu memohon kepada engkau dengan wajahmu yang mulia, berikanlah kepada hambamu untuk masuk ke dalam surgamu. Jadi langsung meminta, mengucapkan apa Pak? Surga. Yang kedua, termasuk dari kaitan seorang meminta surga kepada Allah adalah meminta dijauhkan dari lawannya surga. Berarti di sini adalah meminta dijauhkan dari apa Pak? Lawan surganya apa? Neraka. Meminta dijauhkan dari neraka. Sebagai contoh, ya Allah, hambamu memohon kepada engkau dengan wajahmu yang mulia, jauhkanlah hambamu dari siksa neraka. Boleh apa tidak? Boleh. Ini termasuk meminta yang terkait dengan surga. Dalam hal ini adalah kita meminta kepada Allah, ya, dijauhkan dari lawannya surga. Lawannya surga berarti apa Pak? Neraka. Baik. Yang ketiga, termasuk juga dari permintaan yang kaitannya adalah dengan surga adalah minta dijauhkan dari murka Allah. Nah, ini termasuk Pak. Ini termasuk yang boleh. Jadi contoh seperti, ya Allah, hambamu memohon kepada engkau dengan wajahmu yang mulia, ya, jauhkanlah hambamu ini dari murkamu, ya, ampunilah dosa-dosamu dan jauhkanlah hambamu ini dari murkamu. Boleh apa tidak? Boleh. Dalam hal ini adalah boleh. Baik. Sekali lagi ulun ulangi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Meminta dengan wajah Allah ini hukumnya berbeda dengan kita meminta dengan menyebut nama-nama Allah. Kalau kita meminta dengan menyebut nama Allah, itu boleh kita gunakan dalam berdoa kepada Allah. Seperti misalnya, ya Rahman ya Rahim. Misalnya, as'aluka ya birahmatika, ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hambamu memohon kepada engkau dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, ya, semoga hambamu misalnya, ya, selalu disehatkan. Boleh apa tidak? Boleh. Sehat itu kaitannya dengan perkara dunia, tapi bukan dengan biwajhillah, dengan wajah Allah. Nah, kalau sudah demikian itu tidak dibolehkan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Bisa dimengerti ya? Baik. Jadi ini perbedaan antara ketika kita meminta hanya menyebut nama Allah dengan menyebut wajah Allah. Nah, ini masuknya adalah ke dalam perkara akidah. Baik. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Sudah ya? Baik. Ulun bisa minta tolong dihapuskan. Jazakumullah khairan. Sudah Pak ya? Bisa dimengerti ya? Baik, ini babnya selesai sampai di sini. Kemudian kita akan lanjut kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-56. Nah, ini karena babnya pendek, hadisnya cuma 1 yang dicantumkan oleh penulis, kita bisa selesai ya dari bab ini dengan cepat. Semoga mudah-mudahan bisa difahami, khususnya perbedaan antara meminta dengan nama Allah dengan meminta dengan menyebut wajah Allah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-56. Nah, ini agak panjang sedikit. Semoga mudah-mudahan sempat untuk bisa kita selesaikan. Bab yang ke-56 adalah majaa fi law. Bab hukum mengucapkan seandainya. Apa hukumnya nih mengucapkan seandainya? Penulis di sini membawakan ada ya 2 ayat dan 1 hadis. Penulis membawakan di sini 2 ayat dan 1 hadis. Baik. Ayat yang pertama, kita coba fahami dulu ayat yang pertama agar supaya kita bisa memahami lebih dalam bab ini terkait dengan apa hukumnya mengucapkan seandainya. Kita semua tahu jamaah sekalian, seandainya ini adalah bab yang biasa kadang-kadang bisa jadi kita ditegur. Kada boleh berandai-andai. Bisa pengen pernah dengar seperti itu kan?
Nah, sekarang yang tidak boleh berandai-andai itu tidak boleh seperti apa? Karena dalam sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan kalimat lau, seandainya. Nah, berarti ada kalimat seandainya yang boleh kita ucapkan dan ada yang tidak boleh kita ucapkan. Nah, sekarang akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam hukum mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ulun ingin mengajak pian terlebih dahulu kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang di sini dituliskan oleh penulis sebagaimana tersebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna." Jadi ceritanya jamaah sekalian, dulu orang-orang munafik itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kisahnya pada saat perang Uhud. Kita semua tahu pada perang Uhud tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta pendapat kepada para sahabat beliau. Para sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang menyatakan, wahai Rasulullah, kita tunggu saja di sini. Kita tunggu saja di sini. Biar musuh yang datang ke sini. Ini adalah pendapat senior para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muda, sebagian dari mereka yang tidak kesempatan untuk ikut perang Badar dan mereka sangat semangat sekali. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kita saja yang susul musuh. Karena dulu bahkan ketika kita di masa jahiliyah, kita bukanlah orang-orang yang berperang dan menunggu di kandang. Kita susul musuh untuk menunjukkan keberanian kita. Kami ingin mati syahid di jalan Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya masuk. Kemudian setelah itu beliau sudah pakai baju besi, menandakan beliau setuju dengan pendapat yang kedua. Ternyata para sahabat yang muda ini merasa nggak enak. Wah, jangan-jangan kita seolah-olah seperti memaksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka meminta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, kami meminta maaf atas usulan yang sudah kami sampaikan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, tidak sepantasnya seorang Nabi ketika dia sudah memakai baju perang kemudian dia melepasnya. Artinya, kita akan susul musuh tersebut. Akhirnya terjadilah peperangan di mana? Di Gunung Uhud. Dan kita semua tahu kisah pertempuran di Gunung Uhud itu adalah kaum muslimin banyak yang terbunuh. Bahkan di antaranya adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud tersebut sampai pecah gigi beliau. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Kemudian orang-orang munafik, kemudian yang terbunuh kan kaum muslimin. Yang terbunuh adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik itu sebagian dari mereka itu memisahkan diri mereka, kurang lebih sekitar 300 orang. Sebagian dari mereka memisahkan diri untuk supaya tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari mereka memisahkan diri. Sebagian lagi dari mereka, kemudian mereka mengatakan, ketika tahu ada sebagian para sahabat Nabi yang terbunuh, bahkan jumlah terbunuhnya itu lebih banyak daripada perang Badar. Bahkan para ulama berselisih pendapat, ini kaum muslimin pada saat perang Uhud posisinya menang atau kalah. Para ulama khilaf tuh. Sebagian para ulama menyebutkan kaum muslimin tetap menang. Sebagian lagi menyebutkan kaum muslimin kalah. Sebagian lagi menyebutkan 50-50, setengah-setengah. Tapi yang jelas Rasulullah terluka, banyak para sahabat Nabi yang meninggal dunia. Apa kata mereka? Ini kata orang-orang munafik. Yaquluna law kana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Kata mereka, kalau seandainya itu keputusan di tangan kami, kalau seandainya tadi kita nggak ikut, maka kita tidak akan terbunuh di peperangan ini. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Ada seandainya yang mereka katakan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke-168. Kalau yang tadi Ali Imran ayat yang ke-154. Ayat yang kedua ini masih berbicara tentang orang-orang munafik di perang Uhud. Mereka juga mengatakan, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka yang tidak ikut punya banyak alasan.
Kemudian mereka mengatakan, kalau seandainya mereka mengikuti kami tidak ikut berperang, jadi mereka mengatakan kalau seandainya mereka itu yang terbunuh itu tidak ikut berperang dan ikut duduk-duduk saja bersama kami di sini, ya, maka mereka tidak akan terbunuh. Coba pian bayangkan, Pak. Mereka mengatakan yang pertama, ya, kalau seandainya itu keputusan di tangan kami, maka kami tidak akan ikut berperang. Satu. Sudah begitu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbunuh itu seolah-olah seperti mereka yang paling menyesalkan. Kata mereka, jakanya mau umpati kami dah, kada terbunuh itu di perang Uhud. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ada launya, ada jakanya, ada jikalaunya. Tapi yang menjadi masalah adalah jikalau yang disebutkan oleh orang-orang munafik di dua ayat ini adalah jikalau yang memiliki dua kriteria, dan dua kriteria inilah yang menjadi kalau yang terlarang dan tidak boleh kita ucapkan. Baik, sekarang ulun akan jelaskan. Ya. Kapan kalimat kalau itu menjadi terlarang? Ya, kapan kata kalau ini banyak baik, dingsanaknya banyak, tapi menunjukkan makna yang sama. Contohnya Bapak, kalau, jikalau, seandainya, kan gitu. Apalagi bahasa kita tuh apa? Jakanya, ya kan? Apalagi bahasa kita, apalagi Pak? Hah? Jakanya, apalagi bahasa Banjarnya apa Pak? Seumpamanya. Nah, itu bisa itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Kapan kata kalau atau seandainya menjadi terlarang? Nih, kapan Pak menjadi terlarang? Ada dua. Nah, ini bisa kita ingat bersama. Yang pertama adalah apabila kalimat kalau atau seandainya ini mengandung makna protes atau tidak terima terhadap, dan ini yang paling banyak, takdir Allah. Ketika sesuatu sudah terjadi dan kita sudah berusaha, Pak, kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tuh kada boleh lagi kita menyambut jakanya. Ulun beri contoh ya, karena itu bentuk ketidakterimaan kita terhadap takdir Allah. Ulun beri contoh. Pian ya turun Bagawi hari hujan, jar bini pian, bah, oh abahnya kada usah gin turun Bagawi, izin haja. Ya, kada usah gin turun Bagawi, hujan lagi hari. Ujar pian, aku banyak gawian di wadah Bagawi, harus aku tuntungan hari ini, kawah aja bejas hujan. Nah, sampai di muka rumah, ya, lanjut ke kantor, ya, sekalinya bulik sore diantarakan orang. Kenapa? Tepeleset di muka kantor, tepelecok betis kada kau berjalan, sampai teh begawi di kantor tuh nah, tapi betis kira kau. Lalu bulik ke rumah, melihat bini bian nih, kenapa bian bulik jadi diantarakan orang? Ujar bian, nah betis bangkak. Jar bini pian, kenapa? Tadi tepeleset di muka kantor. Lalu bini pian mengucapkan, nah jakanya tadi kada turun ke kantor sebagaimana nangku suruh, kada tepelecok pian nih. Nah, bisa dimengerti sama ini Pak? Nih kada boleh. Kenapa?
Karena seolah seperti protes dan tidak terima terhadap takdir Allah. Sudah terjadi. Kadang kala lagi pian merubah hendak pian jakanya tuh, ibarat orang kata orang Banjar tuh lah, jaka arwah jaka tuh hidup sugih dah. Itulah. Mbah amun jakanya tuh kawa kita pakai untuk mengembalikan takdir itu, bah. Tapi kan pian 1000 jakanya, 1000 kalaunya, 1000 seumpamanya, ya 1.000.000, 1.000.000.000 pian mengucapkan. Kadang kala juga merubah sesuatu yang sudah terjadi. Karena itu sudah berlalu dan sudah menjadi catatan suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi kemudian pian menyesali dengan mengucapkan kalau seandainya jakanya, maka itu menjadi sesuatu yang terlarang. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Ini sama halnya ya dengan apa yang dikatakan tadi oleh orang-orang munafik. Ya. Kata mereka, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Ya. Jakanya tadi, jakanya kami ini punya kewenangan, ya. Itu kada akan terbunuh orang-orang yang berperang di perang Uhud. Nah, jadi seperti itu. Baik, bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi yang pertama, apabila mengandung makna protes dan tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua adalah apabila mengandung makna ya protes atau tidak terima terhadap ya hukum atau aturan Allah, hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang tadi dikatakan oleh orang-orang munafik, ya. Kalau seandainya mereka itu duduk-duduk saja bersama kami, ya kada jadi berperang, maka mereka tidak akan terbunuh. Tidak terima terhadap perintah Rasulullah yang memerintahkan untuk berperang. Gak terima mereka. Maka ini juga termasuk yang terlarang. Iya. Jadi segala kalau yang menunjukkan ketidakterimaan seseorang terhadap hukum Allah, ini termasuk yang terlarang. Baik. Contoh yang lain, sebagai contoh misalnya, ada orang yang tidak puas dengan hukum Allah. Sebagai contoh, misalnya ada ibu-ibu yang ketika dia dapat warisan bersama dingsanak lelakiannya, dia dapat 1 bagian, dingsanak lakiannya dapat berapa bagian, Pak? 2. Lalu jar ibu tadi, ya, jakanya syariat ini disamakan aja, Bang. Lakian 1, binian 1, atau lakian 2, binian 2. Misalnya seperti itu. Ini berarti ada jakanya, ada kalaunya yang menunjukkan ketidakterimaan seseorang terhadap keputusan dan hukum Allah. Ini nggak boleh, Pak. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Jadi kalau ditanya kalau dan seandainya atau jakanya yang tidak boleh itu seperti apa nih ukurannya? Bilanya itu ada ya di berapa menit lagi, Pak? Hah? Oh, lagi. Baik. Apabilanya ada ya dari kata-kata tersebut terkandung makna penyesalan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka berarti menjadi tidak boleh. Karena ini bentuk ketidakterimaan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ya itu artinya dia ya, belum sepenuhnya ya menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya? Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah mentakdirkan sebuah takdir bagi seorang yang beriman kecuali takdir tersebut yang terbaik baginya.
Dan orang yang memprotes takdir Allah, yang tidak terima terhadap takdir Allah, itu tandanya dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia betul-betul berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, dia akan terima. Dia akan katakan dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, bahkan kalau seandainya tidak mampu dia akan paksa. Insya Allah pasti akan ada kebaikan di balik musibah dan segala sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan rencana. Jadi seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, berarti selain dari yang dua ini, boleh. Selain dari yang dua ini berarti boleh. Baik. Kemudian itu tadi dua ayatnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nah hadisnya adalah hadis yang sahih di dalam riwayat Imam Muslim. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah engkau terhadap sesuatu yang akan mendatangkan manfaat kepada engkau. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau bersikap lemah. Jadi harus kita itu bersemangat di dalam mencari kebaikan dan jangan bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila ada sesuatu yang tidak engkau sukai menimpamu atau tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan, fala taqul, maka tidak boleh salah seorang di antara kalian mengatakan, lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Tidak boleh seseorang mengatakan, kalau seandainya aku melakukan hal yang lain. Ya, kalau ketika dia melakukan sesuatu kemudian hasilnya tidak bagus, lalu kemudian dia menyesali, kemudian dia mengatakan, jakanya aku melakukan perkara yang lain selain dari ini, maka aku akan berhasil. Jadi seperti itu. Ya. Lakin qul, namun katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah inginkan. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya kalimat law ini mengandung atau membuka pintu syaitan. Jadi ada satu poin penting sebelum kita masuk ke dalam hadis ini. Salah satu hal terburuk dari orang yang mengatakan law, selain dari dia tidak menerima takdir Allah, jakanya itu adalah kalimat jakanya itu. Apa keburukannya? Salah satu hal yang paling buruk selain dari menunjukkan ketidakterimaan dia terhadap keputusan dan takdir Allah, yang kedua, orang yang mengatakan jakanya itu sok tahu terhadap takdir Allah, Pak. Bagaimana ceritanya? Pian ingatlah kisah kita nang laki nang tepelecok tadi, ingatlah. Apa jar bininya? Ingatlah pian apa jar bininya? Jakanya pian kada turun ke kantor kada bengkak, betis pian ini kada tepelecok pian. Siapa yang bisa memastikan kalau inya kada turun ke kantor, kada tepelecok di rumah? Iya kan? Kalau memang sudah, siapa yang bisa memastikan? Orang yang mengatakan jakanya pian kada turun ke kantor hujan-hujan kada kejadian kayak ini, dia seolah-olah memastikan bahwasanya kalau dia tidak turun ke kantor dia bisa selamat dari kepleset itu. Padahal belum tentu selamat. Bisa jadi terpelesetnya di WC, kan basah juga, Pak. Bisa jadi terpelesetnya di kamar mandi. Bisa jadi terpelesetnya itu di mana misalnya? Di muka rumah bisa jadi. Kada turun ke kantor dah. Itu bisa jadi dibalas nang laki, tapi sama-sama kada boleh, baik. Mun terpeleset di rumah jar nang laki. Nah, jakanya aku turun ke kantor kada terpeleset aku. Kan bisa itu. Tapi sama-sama nggak boleh, dua-duanya salah. Apa tadi, Pak? Jadi bisa kita simpulkan di sini. Kenapa hal terburuk? Jadi kenapa di antara alasan kenapa sampai terlarang ada dua. Satu, menunjukkan tidak terima terhadap keputusan Allah. Adab keputusan Allah. Yang satunya, yang kedua adalah orang yang mengucapkan jakanya seandainya adalah
sok tahu terhadap takdir dan keputusan Allah dan keputusan Allah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi jakanya ini baik kita jauhkan kalau terkait dengan dua perkara ini. Baik. Kemudian baik. Kita masuk ke dalam hadis tadi. Nah, hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kita runutan pada saat kita berbuat, jemaah sekalian. Runutan pada saat kita berbuat dan apa yang harus kita lakukan. Perhatikan di sini. Ada 3 tahapan, jemaah sekalian. Ya, pada saat kita hendak berbuat sesuatu, itu 3 tahapan. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah sebelum kita berbuat. Betul apa tidak? Ya. Sebelum kita berbuat itu berarti masih rencana. Ya. Yang kedua adalah pada saat kita melakukan perkara tersebut, baik perkara akhirat ataupun perkara dunia, baik yang kaitannya dengan ibadah ataupun yang kaitannya dengan perkara dunia, gawian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah setelah kita beramal. Iya. Jadi penting kita untuk memahami ini karena kita bisa salah di fase yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan biasanya kita salahnya di fase yang nomor 3. Kita itu jemaah sekalian sebelum berbuat itu fase atau tingkatan saat kita berbuat. Tingkatan saat melakukan sesuatu. Ini semua dari kita itu berbuat, Pak, di dunia ini, Pak. Semua dari kita itu berbuat di dunia. Semua dari kita itu melakukan sesuatu, apapun itu bentuknya kecil ataupun besar. Maka ada 3 tingkatan. Yang pertama, sebelum berbuat. Berarti ini masih apa? Rencana. Apa yang harus dilakukan oleh orang sebelum dia berbuat, sebelum dia melakukan sesuatu? Sebagai contoh, kalau pian hendak ke masjid jam 5 sore tadi, berarti pian berencana untuk datang ke Masjid Ar-Rahmah untuk sholat maghrib, untuk ikut pengajian, duduk sampai isya. Ketika jam 5 itu masih berbentuk apa? Rencana. Saat masih berbentuk rencana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk. Carilah, bersemangatlah untuk melakukan, kan belum dilakukan, ya kan? Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini sholat maghrib, ikut pengajian sampai isya, pian bersemangat untuk mendapatkan pahala. Ketika masih jam 5 sore, masih banyak kemungkinan untuk gagal untuk datang ke masjid, ini masih banyak, Pak. Maka bersemangatlah di fase tersebut. Ihris, kata Nabi SAW. Ini dalam Sahih Muslim. Artinya di sini disuruh apa, Pak? Bersemangat atau bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh. Bila asa uyuh-uyuh sedikit, semangat. Ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bersemangat dalam melakukan kebaikan. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Ini kalau masih belum dilakukan. Kalau sudah pian fasenya masuk ke dalam fase pada saat melakukan, ya, saat berbuat, maka bagaimana tuntunannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ista'in billahi wala ta'jaz. Apa, Pak, kata Nabi SAW? Ya, mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Ada 2 nih. Jangan lemah ini artinya bersungguh-sungguh juga. Artinya juga melakukan sebaik mungkin. Ya, baik itu perkara dunia ataupun juga perkara ibadah.
Minta pertolongan kepada Allah ini maknanya diantaranya adalah tawakal kepada Allah. Jadi saat berbuat itu ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam kesulitan yang kita alami, datang ke masjid tadi hujan dan lain sebagainya ya. Kemudian datang ke masjid macet dan lain sebagainya misalnya. Bertawakal kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah pada saat melakukan itu agar supaya dimudahkan. Yang ketiga, jamaah sekalian, ketika fase itu adalah selesai berbuat atau setelah selesai kita melakukan sesuatu, itu fase yang ketiga. Banyakkan dari kita itu kesalahannya di sini. Ya, nomor satu juga banyak yang melakukan kesalahan. Nomor satu nih, apabila seseorang tidak bersungguh-sungguh, dia akan gagal melakukan kebaikan. Dia akan terhalang dari kebaikan. Itu kekeliruannya. Nomor dua adalah saat berbuat, bisa jadi dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada kemampuan dirinya sendiri. Wah, itu gampang aja. Aku sudah berpengalaman 30 tahun. Aku bidangnya ini. Aku memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Dia lupa bertawakal kepada Allah. Dia lupa kalau Allah tidak mengizinkan dia bisa melakukan hal tersebut, tidak akan pernah dia bisa melakukannya. Ada orang hendak ke masjid, nyaman aja ke masjid tuh aja. Di rumah bebaya belangkah betis saja aja. Sekalinya garing kada kawa. Nah, kayak Pak. Karena dia tidak menyandarkan dan tidak bertawakal kepada Allah. Ulun selesaikan dikit lagi boleh ya? Nomor 3. Yang ketiga, ya ini yang kedua juga banyak orang salah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling banyak. Yang ketiga ini Pak, kita tuh punya dua kemungkinan, teman-teman sekalian. Kemungkinan yang pertama adalah berhasil. Maka kalau berhasil, sandarkan nikmat tersebut kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Yang kedua adalah gagal. Kemungkinannya gagal. Kemungkinan gagal ini bisa kita keliru dan salah di dalamnya dengan kita tidak menerima kegagalan tersebut dan tidak menerima takdir Allah. Sehingga ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah melakukan, di akhir ternyata gagal, tidak sesuai dengan harapan, maka kita ada sebagian orang ya kemudian melakukan kesalahan, lalu kemudian mengucapkan ya, jaka aku kada berusaha gini nah, aku kada rugi segini. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jaka aku kada ke masjid nah, ya kada kehujanan aku, kada garing aku. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini tidak boleh. Mau berhasil, kita tetap harus bersyukur kepada Allah dan tidak boleh sombong. Mau gagal, kita menerima takdir Allah dan bersabar terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti, Pak? Nah, ini kurang lebih ya yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.